Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ialah video profil dari Unisbank. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Lucky Daniarta dari kelas B1 Akuntansi dengan NIM 185520101 dari mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Tujuan dari presentasi ini ialah untuk pemenuhan tugas UAS atau ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang standar audit atau SA 560 yang bertentangan dengan peristiwa kemudian. Sebelum saya menjelaskan beberapa materi selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan apa saja yang saya akan bahas di presentasi yang akan saya bawakan. Pembahasan yang saya bahas pertama ialah dari pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari ruang lingkup, peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. Yang kedua ialah tujuan. Yang ketiga definisi. Yang keempat ketentuan. Ketentuan ini sendiri terbagi 3. Yang pertama ialah peristiwa yang terjadi antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Baik, yang pertama ialah pendahuluan. Poin pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri mengandung arti standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditor dimasukkan ke dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu ditimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin dilakukan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Proses ini dapat mencakup hal yang tercantum dan dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir. Dan
membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Baik, poin yang kedua dari pendahuluan ialah peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada tanggal peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama ialah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua ialah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 atau Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Baik, slide selanjutnya dari pokok pendahuluan ialah poin yang ketiga adalah tanggal efektif. Standar audit ini berlaku atau efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten. Yang kedua ialah 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas dan emiten. Slide selanjutnya ialah tujuan. Ada tujuan dari auditor adalah untuk 1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam proses keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan yang kedua ialah merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Baik, slide selanjutnya ialah poin C. Definisi. Untuk standar audit atau SA ini, istilah-istilah ini memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan merupakan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan merupakan tanggal pada saat itu semua laporan untuk membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tujuan dari yang ketiga,
ialah tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat, ialah tanggal diterbitkannya laporan keuangan, merupakan tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang terakhir ialah peristiwa kemudian, merupakan peristiwa yang akan terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit, dan fakta uang yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata dari struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh tanggal persetujuan laporan keuangan untuk standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan. Suatu periode dari tanggal pengesahan laporan keuangan mungkin telah berlalu karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dan tanggal penyerahan laporan keuangan kepada entitas. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat
laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya pada atau setara tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Baik, slide selanjutnya berisikan poin ketentuan. Ketentuan ini mencakup 3. Yang pertama ialah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Tergantung pada penilaian risiko auditor, prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Pada prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Slide selanjutnya ialah membahas tentang auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode-periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai ini. Yang pertama ialah memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian
yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga ialah membaca risalah rapat ketika ada pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat ialah membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut ini ialah yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang atau jaminan yang terjadi, apakah penjualan atau akuisisi aset yang telah terjadi atau direncanakan, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan, apakah aset yang telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh kebakaran atau banjir, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam, apakah suatu peristiwa yang terjadi atau mungkin akan terjadi akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus seperti contoh peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validalitas aset atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Dalam sektor publik, auditor juga dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Slide selanjutnya ialah membahas tentang jika auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan, auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Poin kedua ialah auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Poin dari ketentuan yang kedua ialah fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus 1. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210 atau Standard Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin memengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Slide selanjutnya ialah membahas jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua ialah kecuali jika kondisi ini terjadi, 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dan sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal periode tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk
membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan yang relevan. Dalam kondisi ini yang dijelaskan dalam poin pertama, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk mengubah perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor tersebut untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas. Pada perubahan kemudian atas laporan keuangan, berikut adalah sebuah ilustrasi tambahan tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Baik, poin yang kedua ialah menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan audit yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal-hal atau paragraf lain yang menyampaikan bahwa proses audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Baik, slide selanjutnya ialah dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opini seperti yang disyaratkan dalam standar audit 7555 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya
semakin dekat. Sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf ini ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Poin yang kedua atau yang B, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan atau pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan ialah auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Baik, selanjutnya ialah poin yang terakhir, ialah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga,
meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Slide selanjutnya, materinya ialah jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor akan melakukan atau harus melakukan yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima informasi laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Poin yang ketiga ialah kecuali jika kondisi ini berlaku, A. Memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai pada tanggal laporan keuangan baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan B. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang terakhir, ketika kondisi ini terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang telah disyaratkan. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan yang tepat. Slide selanjutnya ialah auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dalam berpedoman suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Slide selanjutnya ialah jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen, dan jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap atau mengatakan sesuatu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan memberikan nasihat atas video-video yang saya telah berikan ini. Nasihatnya ialah dengan melihat kasus COVID-19 yang terjadi terutama di Jawa Tengah sendiri, semakin parah, semakin banyak yang terjangkit virus ini. Dengan Anda menonton video ini, saya tidak henti-hentinya menyampaikan kepada Anda bahwa kita harus wajib memakai masker, jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pada daerah kalian masing-masing, sehingga resiko penularan virus COVID-19 ini dapat dicegah secara baik. Tidak lupa juga untuk cuci tangan menggunakan sabun serta pemakaian hand sanitizer setelah melakukan kegiatan atau setelah melakukan aktivitas. Motivasi dari saya ialah mari kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus semangat menghadapi takdirnya. Saya Lucky Daniarta. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.